Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dan ada Mbak Aulia Moga Atika dan juga Mbak Wakiatul Hasanah, di mana kami di sini akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sering disebut juga dengan politik fiskal, yang biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud di sini dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Langsung yang kedua yaitu instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Asumsinya, jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli di masyarakat akan meningkat dan industri pun bisa meningkatkan jumlah penjualannya. Begitu pula sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan melanjutkan presentasi dari Mas Rizky. Saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan ekonomi. Pendekatan analis ekonomi dalam makroekonomi atau yang lebih sering dikenal dengan Keynesian analysis adalah membahas penentuan ekonomi di suatu negara. Kegiatan ini memiliki bentuk dari beberapa sektor. Yang pertama yaitu dua sektor. Dalam dua sektor ini terdiri dari rumah tangga, perekonomian rumah tangga, dan perusahaan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan, gaji, upah, sewa bunga, dan profit. Kemudian ada sebagian besar pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian sisa pendapatan ini tidak dipakai konsumsi akan ditabung di institusi keuangan seperti di bank negara atau bank swasta. Kemudian yang terakhir, yang pengusaha yang melakukan investasi akan meminjamkan tabungannya terkumpul di institusi keuangan untuk kemudian dipinjamkan atau diputar kembali. Kemudian ada yang kedua, ada tiga sektor. Ekonomi tiga sektor ini meliputi rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan. Dalam perekonomian, pemerintahan memiliki dua aliran pembayaran, yaitu berupa pajak yang diperoleh negara dari masyarakat atau pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat. Kemudian ada pembelanjaan. Pembelanjaan ini yang seperti APBN atau anggaran pendapatan belanja negara yang dilakukan yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan negara dari pendapatan pajak tersebut. Kemudian perekonomian ini disebut juga perekonomian tertutup karena merupakan ruang lingkupnya itu hanya dalam negara sendiri, tidak melakukan kegiatan ekspor impor. Berbeda dengan keempat sektor yang akan kita bahas lagi ini. Keempat sektor. Empat sektor ini meliputi rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Dalam sektor ini disebut juga perekonomian terbuka karena produksi dalam negeri diekspor dan sebagian juga membutuhkan impor dari negara tujuan. Jadi ada kegiatan ekspor dan impor. Dinamakan juga terbuka karena mereka melakukan kerjasama dengan negara lain yang kemudian melakukan kerjasama yang akan menguntungkan bagi masyarakat, bagi negara untuk memperoleh pendapatan lebih. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahaskan oleh Mbak Wakiatul Hasanah. Dinamakan juga terbuka karena mereka melakukan kerjasama dengan negara lain yang kemudian melakukan kerjasama yang akan menguntungkan bagi masyarakat, bagi negara untuk memperoleh pendapatan lebih. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahaskan oleh Mbak Wakiatul Hasanah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wakiatul Hasanah, NIM 422170003. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kebijakan fiskal, yaitu tentang konsep dalam mengatasi pengangguran dan inflasi. Seperti yang sudah diketahui, kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah dalam membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Dengan maksud atau tujuan di sini yaitu untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Melalui kebijakan fiskal, masalah pengangguran dan inflasi ini dapat diatasi. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu mengatasi pengangguran. Kebijakan fiskal ialah kebijakan yang penting untuk mengatasi pengangguran. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat bisa ditambah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional. Dan tingkat penggunaan tenaga kerja di sini akan meningkat. Jika dilihat dari sisi perpajakan, untuk mengatasi masalah pengangguran, langkah yang harus dilakukan yaitu dengan mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli suatu produk ataupun jasa, sehingga pengeluaran rumah tangga akan mengalami peningkatan. Kenaikan pengeluaran rumah tangga akan meningkatkan juga pengeluaran secara keseluruhan. Dengan begitu, pendapatan nasional akan bertambah, dan juga pada akhirnya di sini kesempatan kerja akan meningkat dan pengangguran akan berkurang. Selanjutnya lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengatasi inflasi. Saat inflasi terjadi, maka untuk mengatasinya, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan pajak dan juga mengurangi pengeluaran agregat. Usaha untuk mengurangi pengeluaran agregat yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah, sehingga tekanan inflasi di sini dapat dikurangi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.